Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana untuk kerusakan kulkas ini adalah tidak dingin di bagian ruang refrigeratornya ini, sedangkan pengaturan suhunya di sini tampak normal, sudah maksimal, namun kondisinya di ruang refrigerator ini tidak dingin sama sekali. Baik, selanjutnya kita coba cek di bagian ruang freezernya ini. Oke, di ruang freezernya kita bisa lihat di sini untuk proses pembekuannya kurang sempurna, yang mana es batu di sini kembali mencair. Yang awalnya keras tiba-tiba kembali mencair. Jadi suhunya semakin menurun. Untuk dinding-dindingnya di sini saya coba rasakan masih terasa hangat. Jadi untuk kerusakan seperti ini kita harus pastikan terlebih dahulu di bagian dinding belakang di ruang freezer ini, kita pastikan apakah sirkulasi udara yang menuju ke ruang refrigerator apakah normal. Oke, saya coba singkirkan terlebih dahulu untuk bahan-bahan makanan yang ada di ruang freezer ini. Saya coba pindahkan terlebih dahulu ke bagian ruang refrigerator, karena untuk kerusakan seperti ini masalahnya adalah di bagian ruang freezer. Ya walaupun kenyataannya di bagian ruang refrigerator yang tidak dingin, namun permasalahannya adalah di sini di bagian freezernya ini kita bisa lihat sudah. Oke, nah di sini terdapat penumpukan salju yang berlebihan pada bagian evaporatornya. Ya, kita harus segera bersihkan dan kita akan coba atasi masalah ini. Ya, oke. Selanjutnya kita akan coba lakukan pembongkaran di bagian cup di bagian freezer ini. Di sini ada skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Jadi untuk kerusakan seperti ini tidak perlu khawatir. Di sini saya akan coba berikan tip bagaimana cara mengatasinya. Dan yang pasti kondisi kulkas saat ini masih hidup. Nah ini fan, pastikan fan motornya EVAP ini bekerja masih. Dan di sini kita lihat banyak sekali ya penumpukan salju pada bagian evaporatornya ini. Ini yang menyebabkan sirkulasi udaranya tertutup di bagian aliran ke bawah ya. Padahal fan-nya ini berputar. Oke, selanjutnya saya cabut dulu sumbernya. Oke, sudah off ya. Sekarang kita coba usahakan kita bongkar pada bagian cupnya ini. Nanti akan terlihat bagaimana kondisi di dalamnya, di evapnya ini, apakah untuk bimetal defrost-nya itu berfungsi dengan normal atau tidak. Pada kesempatan seperti ini kita coba cek betul-betul di mana letak permasalahannya. Nah ini ya sudah terbongkar. Nah ini saljunya betul-betul tebal. Dan kita lihat, kita cari kabel yang menuju ke bimetal defrost. Yang mana bimetal defrost itu yaitu yang menuju ke bagian akumulator. Oke, saya coba cari dulu mana nih bimetal defrostnya. Nah coba kita siapkan multitester untuk melakukan pengukuran, yang mana pada saat terjadi penebalan salju pada ruang evaporator ini, maka seharusnya bimetal defrost itu kondisinya on atau kontak ya. Jadi kita pada saat seperti ini kita bisa lakukan pengukuran. Nah ini kondisinya untuk bimetal defrostnya sudah tertanam di evaporator ini ya. Jadi kabelnya ini berwarna putih dan oranye. Nah,
ini putih dan oranye ya. Ini kabel bimetal depros. Kita coba lakukan pengukuran di saat seperti ini. Apakah bimetal depros ini berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, di sini ada soket. Coba saya lepas terlebih dahulu. Nah, ini untuk kabel bimetal depros yaitu warna putih dan oranye. Kita coba ukur apakah bimetal ini kondisinya on atau off ya. Oke, saya coba ukur. Saya lihat ya, ini sudah terukur dan kondisinya off. Nah, ini sudah merupakan suatu petunjuk bahwa bimetal deprosnya mengalami kerusakan ya. Jadi kondisi seperti ini harusnya bimetal depros sudah on kontak, namun di sini kondisinya off. Oke, untuk lebih pastinya lagi mungkin kita bisa lakukan pemotongan di bagian sini supaya lebih pasti lagi. Mungkin apakah memang benar bimetal deprosnya ini tidak mengontak. Oke, kita coba pastikan lagi ya di bagian sini, kabel sini yang persis menuju ke arah bimetal depros. Apakah bimetal deprosnya ini berfungsi dengan normal ya, kita coba lakukan pengukuran. Oke ya, di sini coba kita ukur untuk kabelnya berwarna putih dan oranye ya. Tidak ada pergerakan sama sekali ya untuk jarumnya ya, seperti ini tidak ada pergerakan, artinya untuk bimetal deprosnya positif rusak ya. Jadi kita harus lakukan pergantian bimetal depros. Untuk melakukan pergantian kita bisa cairkan sebagian bongkahan es ini dengan air hangat atau air panas ya. Kita cairkan, nanti akan terlihat di mana letak dari bimetal depros itu. Nah, ini sudah terlihat bimetal deprosnya, sudah terlihat berada di akumulator. Nah, ini jadi sangat mudah ya teman-teman untuk mencari kerusakan apabila kulkas 2 pintu mengalami kerusakan seperti ini. Nah, ini bimetal depros yang saya vonis rusak. Jadi kita harus lakukan pergantian yang baru ya. Jadi tidak usah ragu. Nah, ini saya memiliki bimetal depros yang baru dan cara pemasangannya cukup mudah. Kita kembalikan saja ke posisi semula. Namun di sini sepertinya beda bentuk, jadi lebih kecil. Saya coba buatkan pengikat yang baru saja. Oke. Untuk itu saya coba cairkan terlebih dahulu bongkahan es ini supaya bisa saya ikatkan bimetal deprosnya ini pada akumulator. Dan pengerjaan ini mungkin bisa kita lakukan sendiri asalkan kita lakukan pengukuran lebih pasti pada bimetal depros ini. Jadi di saat kita melakukan pengecekan, alangkah baiknya di saat seperti ini kita harus pastikan apakah bimetal depros itu berfungsi dengan baik atau tidak ya. Jadi di saat terjadi pengeblokan kita bisa lakukan pengukuran langsung apakah di saat itu, di saat ngeblok bimetal depros itu berfungsi atau tidak ya. Di sini setelah kita lakukan pengukuran, bimetal depros tidak mau kontak on, artinya rusak ya. Oke, ini bimetal depros yang baru saya coba kaitkan di akumulator. Nah, seperti ini posisinya ya. Sudah, selanjutnya mungkin kita bisa rapikan sebagian kabel-kabelnya ini dan coba kita sambung isolasi saja. Oke, saya akan coba lakukan penyambungan. Di sini
bolak-balik tidak masalah. Ini untuk kabel oranye ini dan oranye putih tidak masalah karena jumlah kabelnya hanya 2. Oke, saya lakukan penyambungan terlebih dahulu untuk bimetal deprosnya ini. Jadi untuk pengecekan awal lebih baik kita lakukan pengukuran apakah bimetal depros ini betul-betul normal atau tidak. Kita bisa lakukan pengukuran di saat terjadinya pengeblokan. Oke, saya coba sambungkan terlebih dahulu. Dan di sini untuk soket yang menuju ke bimetal depros ya. Ini kita cek. Biasa sering terjadi permasalahan pada soket-soket seperti ini. Biasanya terjadi penjamuran di bagian soketnya ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini pertanda ada jamur di bagian soketnya nih. Alangkah baiknya untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan, ini sebaiknya kita potong saja. Kita tidak memerlukan soket, jadi kita bisa sambungkan langsung ya, karena apabila dibiarkan maka koneksi kabel pada konektor ini tidak akan bisa maksimal. Oke, untuk proses penyambungan kabelnya di sini kita harus ingat kabel warna oranye bertemu oranye, sedangkan yang berwarna merah bertemu dengan kabel bertanda merah. Di situ tadi kabelnya berwarna putih. Itu tidak boleh terbalik ya. Nah, ini ya kabel oranye bertemu oranye. Oke, kita isolasi dulu. Nah, jadi pada saat kita melakukan proses penyambungan di bagian ini, jangan sampai terbalik. Ini karena kabel oranye ketemu oranye, kemudian kabel merah harus ketemu tanda merah. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita isolasi dulu. Nah, jadi untuk proses penyambungannya cukup sederhana dan simple. Kita lakukan step demi step untuk mencari permasalahannya. Yang pasti kerusakan kulkas yang tidak dingin di bagian bawah. Nah, seperti ini ya proses penyelesaiannya. Kita lakukan pergantian bimetal depros. Lalu selanjutnya ini bimetal depros yang saya vonis rusak, dan kita tinggal mencairkan sisa-sisa bongkahan es yang ada ini ya, sebagian sebisa mungkin ya, supaya sirkulasi udaranya lancar. Oke, setelah saya coba sedikit cairkan bagian bongkahan es yang ada di ruang evaporator ini, selanjutnya kita bisa lakukan proses perakitan. Untuk proses perakitan di sini kita bisa kembalikan dan rapikan kabel-kabel yang sekiranya mengganggu di bagian belakang cup freezernya ini. Oke, cukup mudah, dan sisa-sisa bongkahan es yang ada kita bersihkan juga ya. Oke, setelah dirasa sudah bersih, kita kembalikan ke posisi semula ya. Di sini sudah bersih. Dan untuk sirkulasi udara, nah di sini
kita bisa arahkan di normal saja supaya sirkulasi udaranya bisa mengalir dengan lancar ke bagian ruang refrigerator. Oke, cukup seperti ini saja. Kemudian bisa kita lakukan penyekrupan pada cupnya ini. Nah, ini jadi kita merasa yakin bahwa kulkas ini pasti normal karena kita sudah menemukan penyakit sesungguhnya, yaitu di bagian bimetal defrost. Jadi pada saat kita lakukan pengecekan tadi, bimetal defrostnya memang tidak normal atau rusak ya. Baik teman-teman, di sini untuk kulkasnya sudah saya rapikan kembali. Nah, untuk ruang freezernya sudah saya kembalikan semuanya. Dan yang pasti kulkas ini sudah hidup dan sudah normal, dan tidak diragukan lagi hasilnya akan sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.